Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasya Noval. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas materi saya pada malam hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang nasikh mansukh di dalam surat Maryam. Baik, langsung saja di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah teks asli dari kitab ini. Ada sekitar 2 lembar yang sudah saya terjemahkan. Perlu diketahui teman-teman bahwa ilmu nasikh mansukh adalah ilmu yang bahas tentang penghapusan hukum satu ayat dalam Al-Quran dengan ayat yang lain, gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi intinya ada satu ayat ini hukumnya ini dihapus atau digantikan dengan hukum yang baru dari ayat lain. Kurang lebih seperti itu. Di dalam surat Maryam, kalau di dalam kitab ini, kitab Nasikh Mansukh fil Quranil Karim, karangan Al-Qadhi Abi Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah ibni Arabi. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa di dalam surat Maryam ini ada satu ayat yang cocok dengan nasikh mansukh. Begitu. Surat Maryam adalah surat Makkiyah. Di dalamnya ada satu ayat yang memenuhi kriteria sebagai nasikh mansukh, yakni ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Artinya, sesungguhnya aku bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Qad bayyana fi surat Ali Imran min hadzal qismil ahkam aidan. Kami telah menjelaskan dalam surat Ali Imran baik pada bagian yang berkenaan dengan jenis hukum maupun dalam bagian ahkam bahwa syariat umat sebelum kita dapat berlaku bagi kita apabila tidak terdapat dalil yang menasakh atau menghapusnya. Jadi kalau di dalam surat Maryam ini dijelaskan bahwa umat sebelum kita dalam ibadah puasanya termasuk menahan diri dari berbicara. Akan tetapi, hal itu tidak disyariatkan bagi kita dan tidak termasuk dalam firman Allah Ta'ala, Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, puasa yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad itu tidak sama dengan yang disyariatkan kepada umat sebelum kita gitu. Seperti contoh begini, di zaman dulu, ketika di zamannya Sayyidah Maryam, itu ada yang namanya puasa berbicara, begitu. Akan tetapi puasa berbicara itu tidak lagi disyariatkan di zaman kita. Nah, begitu. Jadi puasanya itu berbeda gitu. Lanjut. Allah mensyariatkan puasa bagi kita dari awal dengan mengharamkan hubungan suami istri, makan dan minum pada siang hari saja, sementara berbicara tetap diperbolehkan. Maka, hal ini merupakan penghapusan syariat umat sebelumnya yang menjadikan diam, as-sum, ya, menjadi bagian dari rukun puasa. Dengan demikian, kewajiban tersebut telah dihapus dari kita sebagaimana yang dahulu diwajibkan kepada mereka. Jadi teman-teman yang bisa saya simpulkan dari sini adalah bahwa pada zaman dahulu puasa itu sangat berat sekali termasuk menahan godaan diri gitu. Dari hubungan suami istri, makan dan minum pada siang hari. Nah, tapi kalau di zaman dahulu puasa ini termasuk puasa berbicara gitu. Jadi kita umat terdahulu itu puasanya juga sama puasa berbicara. Nah, alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang di mana kita sekarang ini nggak perlu lagi menahan bicara gitu kan. Karena zaman sekarang ini kita puasa cuma ya mirip sama persis dengan umat terdahulu, tapi bedanya kita di sini bisa berbicara gitu. Nah,
sementara berbicara tetap diperbolehkan. Begini. Maka hal ini merupakan penghapusan syariat umat sebelumnya yang menjadikan diam sebagai bagian dari rukun puasa. Dan demikian kewajiban tersebut telah dihapus dari kita. Begitu teman-teman. Itu yang bisa dipahami dengan ayat ini. Kemudian ada pendapat para ulama. Yang pertama dari Qatadah. Qatadah berkata, sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai tanda bagi Maryam dan anaknya. Dan tidak halal bagi seorang pun untuk bernazar berdiam diri sepanjang hari. Itu. Pendapat kedua, maaf. Oh ya, ada ya. Oh, maaf. Lanjut tazkirah. Al-Qadi Muhammad Ibnu Arabi berkata, ucapannya bahwa tidak halal bagi siapapun untuk bernazar dalam seharian adalah benar. Hal ini ditetapkan berdasarkan hadis dari Nabi SAW dengan lafaz Al-Bukhari. Dari Imam Abbas bahwa ketika Nabi sedang berkhutbah, beliau melihat seorang laki-laki berdiri lalu bertanya tentangnya. Mereka menjawab, itu Abu Israil. Beliau bernazar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, dan tidak berbicara dan berpuasa. Nah, maka Nabi bersabda, suruhlah dia berbicara, berteduh, dan menyempurnakan puasanya. Nah, okay. Dengan demikian, Nabi SAW membatalkan nadar diam dan menjelaskan bahwa hal itu bukan termasuk dalam syariat kita. Adapun ucapan bahwa diam itu dijadikan tanda bagi Maryam adalah tidak benar. Sesungguhnya Allah menjadikan diam sebagai tanda bagi Zakaria terkait kelahiran Yahya, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Ali Imran. Nah, begitu kan? Adapun bagi Maryam, diam itu merupakan nadar yang sah pada masanya. Kemudian hukum itu dihapus bagaimana telah kami jelaskan sebelumnya dalam pembahasan Ali Imran dan Al-Ahkam. Begitu teman-teman. Jadi yang bisa kami pahami ada beberapa pendapat di sini. Tapi semuanya sama gitu kan. Jadi yang pertama dari Qatadah, dari Imam Qatadah ini beliau mengatakan bahwa tidak berbicara Siti Maryam itu adalah sebuah mukjizat atau sebagai sebuah tanda bagi Siti Maryam dan juga Nabi Isa ketika kecil, dan tidak halal bagi siapapun untuk bernadar diam diri sepanjang hari. Nah, jadi itu dikhususkan, puasa berbicara itu dikhususkan hanya untuk Sayyidah Maryam saja, begitu. Nah, sebagai tanda bagi Maryam dan anaknya Isa, sebagai itulah tanda. Kemudian di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi sedang berkhutbah, beliau lihat ada seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu dia berdiri dan tidak ngapa-ngapain. Lalu ditanyalah, ada kenapa? Lalu ada sebagian sahabat mengatakan, itu Abu Israil. Ia bernadar untuk berdiri, gak duduk, gak berteduh, dan gak berbicara. Dan dia itu dalam keadaan puasa gitu. Nabi ketika Nabi dengar itu, Nabi pun langsung menyuruh dia untuk untuk berbicara, untuk berteduh dan menyempurnakan puasanya gitu. Jadi kalau kita lihat konteksnya adalah puasa zaman dulu itu berat sekali itu kan, dan saking beratnya itu kalau kita lakukan sepertinya kita tidak akan mampu gitu. Nah, adapun dalam cerita ini tadi, nah ini Nabi Muhammad, beliau membatalkan nadar diam dan menjelaskan bahwa hal itu bukan termasuk dalam syariat kita. Gitu. Nah, kenapa kok begitu? Karena diamnya seseorang, berarti kan dia memutus komunikasi antara dia dengan orang lain, dan itu adalah hal yang tidak diperkenankan gitu dalam Islam. Hendaknya kita saling bertegur sapa, dan hendaklah kita tidak menyiksa diri sendiri gitu. Apalagi seperti ini diceritakan di sini kan beliau nazar ini berdiri
gak duduk, gak berteduh, dan gak berbicara. Jadi dia akan kepanasan, terus kelelahan, juga nggak bisa berbicara, dan dia kelaparan juga. Ini sangat menyiksa batin dan menyiksa fisik. Hal ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Gitu. Hal ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita, dan maka dari itulah Nabi Muhammad SAW beliau melarang hal tersebut untuk dipraktekkan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan ya. Mungkin bisa sampaikan koreksi di kolom komentar kalau jenengan eh, ada kejanggalan dalam penyampaian saya tadi. Karena video ini satu kali take, saya tidak motong-motong, saya tidak akan ngedit karena sudah tengah malam. Maaf sekali. Oke, lanjut. Lanjut di sini ada ada keterangan ayat-ayat yang mengandung taksis, pengecualian atau pembatasan hukum. Nah, di dalam surat Maryam, ini ada setidaknya 5 ayat yang mengandung hukum taksis. Yang pertama, ayat ke-39. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr. Wa anzirhum yawmal hasrah. Nah, artinya, dan berilah mereka peringatan akan hari penyesalan, yaumul hasrah. Quran surat Maryam 39. Sebagian ulama berpendapat bahwa peringatan ini telah dihapus dengan ayat saif, ayat tentang perintah berperang. Nah, di sini Al-Qadhi berkata, peringatan tentang hari akhirat tidak dihapus oleh perintah berperang, sebab seseorang tetap dapat memberi peringatan sekaligus berperang. Menakut-nakuti dengan azab akhirat tidak akan pernah dihapus oleh apapun. Bahkan keimanan itu sendiri tidak meniadakannya. Rasa takut dan ancaman dari Allah tetap berlaku hingga seorang bertemu dengannya. Nah, gitu. Jadi, kalau dari ayat pertama ini, wa'anzirhum yaumal hasrah. Berilah mereka peringatan akan hari penyesalan. Gitu. Nah, peringatan tentang hari akhirat ini tidak dihapus oleh perintah berperang. Ini ada sebagian ulama berpendapat bahwa peringatan yang di dalam surat ini, di dalam ayat ini itu telah dinasakh, dihapus dengan ayat saif, ayat tentang perintah berperang. Gitu. Tapi dibantah oleh Al-Qadhi. Beliau berkata bahwa peringatan tentang akhirat tidak dihapus oleh perintah perang karena seorang itu tetap bisa memberi peringatan sekaligus berperang. Nah, gitu. Sedangkan menakut-nakuti atau mengingatkan tentang hari akhirat itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Bahkan keimanan itu sendiri pun tidak bisa meniadakannya. Nah, kemudian ayat kedua adalah ada pada ayat 59. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan menemui kesesatan yang amat dalam. Gitu. Sebagian orang berkata bahwa ayat ini dihapus oleh firman Allah Ta'ala. Illa man taba. Illa man taba. Surat Maryam ayat 60. Nah, namun Ibnu Arabi berkata, pendapat ini telah kami jelaskan sebelumnya sebagai pendapat yang rusak dan mengulanginya di sini hanya untuk pengulangan kesalahan. Lanjut di ayat ketiga. Ayat ketiga ini, ini yang menarik di sini. Ayat ketiga di sini surat Maryam ayat 71 dan 72. Nah, kalau saya tampilkan ayatnya seperti ini, teman-teman. Kira-kira seperti ini. Quran surat Maryam.
ayat 71 sampai 72. Oke, saya insert. Nah, ayatnya sangat menarik teman-teman. Kalau kita maknanya seperti ini kira-kira. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini ayat ke-71. Kemudian dilanjut ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun darimu yang tidak akan melewatinya. Tidaklah seorang darimu kecuali mereka melewati neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan sudah ditetapkan. Kemudian dilanjut, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Di mana di sini ada pengecualian, yakni untuk orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan itu. Orang bertakwa akan diselamatkan, sedangkan wa nadharu adh-dhalimin, orang-orang yang zalim tadi akan akan dibuang gitu. Fiha, dan mereka jithiya, dalam keadaan tersungkur. Sangat-sangat kontras gitu. Di sini ada taksisnya begitu. Nah, di sini kalau menurut Ibnu Arabi mengatakan bahwa ayat ini tidak termasuk kategori nasakh, penghapusan hukum, melainkan tergolong ayat-ayat yang termasuk dalam kategori muskil al-wa'id. Nah, ayat ancaman yang maknanya memerlukan penjelasan mendalam. Sebab andai kata kita mengatakan bahwa seluruh makhluk akan masukin neraka, kemudian orang-orang bertakwa dikeluarkan darinya, hal itu tidak menjadikan ayat ini sebagai nasakh, karena nasakh hanya berlaku dalam ranah taklif, pembebanan hukum syariat, bukan dalam ranah azab. Bukan. Sebaliknya, jika kita katakan bahwa orang-orang bertakwa dikecualikan dari golongan yang mendatangi neraka, maka hal itu pun bukan termasuk nasakh, melainkan taksis. Taksis adalah pengecualian, pemberian batasan terhadap makna yang umum dari sebuah lafaz yang secara lahiriah itu menunjukkan bahwa semua manusia akan mendatangi neraka. Oleh karena itu, perlu kami syaratkan sebagian penjelasan agar maknanya tidak tersisa kesamaran dalam hati kalian mengenai ayat ini. Di sini ada, kalau saya di kitab ini ada tiga pendapat ya. Oh iya benar, di sini ada 3 pendapat. Maaf, ada jasma ketiga pendapat di sini. Oke, pendapat pertama dari Ibnu Abbas bahwa seluruh makhluk akan masukin neraka. Kemudian mereka akan dikeluarkan darinya. Gitu. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas ini, jadi dimaknanya langsung secara tekstual gitu kan. Wa in minkum ila wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Jadi kita semua itu akan dimasukkan ke neraka gitu. Nah, seluruh makhluk akan masuk ke neraka. Kemudian tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Tsumma nunajji, maka akan diselamatkan sebagian dari orang yang masuk ke neraka tadi. Gitu. Nah, begitu, begini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di teks kitab aslinya, kalau bisa saya bacakan seperti ini. Al-awwal qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yadkhulul khalqu bi ajma'ahum. Yadkhulul khalqu bi ajma'ihim
an-nar thumma yukhrajuna minha. Semua makhluk akan masuk ke neraka. Setelah itu sebagian dari mereka akan dikeluarkan. Kemudian mereka akan dikeluarkan. Nah, lanjut ke pendapat kedua mengenai ayat wa iminkum illa wariduha tadi. Diriwayatkan dari Ibnu Rawahah bahwa al-wurud wariduha, al-wurud ini mendatangi dalam ayat ini berarti melewati di atasnya, bukan masukinya. Nah, ini menarik teman-teman. Karena lumayan bertentangan dengan pendapat dari yang pertama Ibnu Abbas tadi. Kalau Ibnu Abbas kan tadi tadi kan beliau berpendapat bahwa semua makhluk akan masuk ke dalam neraka. Masuk, habis itu dikeluarkan. Tapi kalau menurut Ibnu Rawaha ini eh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah benar kita akan mampir, tapi mampir saja cuma lewat itu. Ada seperti ada jembatan, ya kita lewat. Nah gitu kan. Di sini kalau orang-orang yang bertakwa maka dia akan diselamatkan, tapi bagi mereka yang zalim akan ditinggal, akan langsung terjatuh ke lubang neraka. Di sini masuk ke dalam teori bahwa maksud dari illa wariduha ini ya cuma lewat aja gitu. Bukan berarti masuk ke dalam neraka terus diangkat enggak, tapi cuma lewat aja. Lewat. Pasti semua makhluk akan lewat neraka. Cuma ketika di tengah-tengah neraka ini ya ada yang terjatuh, ada yang mereka ini sampai ke ujung, ke surga. Nah, di sini taksisnya terjadi. Di antara semua makhluk, semuanya ini masuk neraka. Dalam artian mampir. Mampir. Nah, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Ketika sudah mampir di tengah-tengah, tsumma nunajji, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru dhalimina fiha jithiya, orang-orang yang enggak beriman, yang zalim itu semua akan ditinggal di tengah-tengah neraka. Jadi sangat masuk akal sekali dan saya lebih cocok pada pendapat kedua. Karena lebih ringkas dan lebih masuk akal menurut saya begitu. Kemudian masuk ke pendapat ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa makna mendatangi neraka mencakup setiap orang yang terkena panas demam di dunia. Karena demam adalah bagian dari jatah seseorang terdapat di neraka. Nah, jadi beliau memaknai bahwa maksud dari kata wa iminkum illa wariduha kana 'ala rabbika maqdiyah. Maksud dari mampir ke dalam neraka itu dimaknai bahwa mencakup setiap orang yang terkena demam di dunia. Jadi maksud setiap orang yang terkena demam itu mereka seakan-akan terkena cuplikan gitu dari neraka. Jadi dikatakan seperti itu. Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Kurang lebih seperti itu. Saya masih kurang paham. Jadi kalau saya ada salah-salah mohon dikoreksi di kolom komentar bawah nggih. Nah, namun riwayat yang paling sahih dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa al-wurud berarti melintasi di atasnya dan makna memasuki tidak dapat diterima secara syar'i. Al-wurud artinya melintasi di atasnya dan makna memasuki dukhul ini tidak dapat diterima secara syar'i. Nah, sebab Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ya. Antum laha waridun. Nah, kamu pasti mendatanginya. Kemudian di surat Al-Anbiya juga innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang telah disiapkan bagi mereka kebaikan dari kami maka mereka itu dijauhkan darinya. Jadi begitu. Seret. Di sini ada banyak sekali keterangan. Lanjut ke ayat keempat.
Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Surat Maryam ayat 75. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini terdapat oleh ayat As-Saif. Namun Al-Qadhi Maru berkata, tidak tersembunyi bagi siapapun yang merenungkan bahwa firman Allah Ta'ala, maka firman Tuhan. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Bagaimana ya? Saya sendiri juga tidak paham. Saya sendiri kurang paham teman-teman. Jadi mungkin saya akan skip ayat 4 ini. Lanjut ayat kelima nggih. Kalau mboten ngertos niki. Ayat kelima niki ayatnya fala ta'jal 'alaihim, maka janganlah engkau tergesa-gesa terhadap mereka. Lagi-lagi ayat as-saif, ayat pedang, ayat peperangan. Lagi-lagi dibantah oleh Ibnu Arabi. Makna ayat ini tidak lebih dari perintah Allah kepada nabinya agar tidak tergesa-gesa mengharap turunnya azab bagi mereka. Fala ta'jal 'alaihim. Oh ya. Ya bisa. Bukan bantah ya teman-teman. Saya salah bicara. Maksudnya saya adalah Ibnu Arabi lagi-lagi menjelaskan dengan lebih rinci. Maaf. Fala ta'jal 'alaihim. Ya. Ya, begitulah kira-kira teman-teman. Allah memberitahukan bahwa dia menghitung nafas mereka sebagaimana menghitung umur dan ajal mereka. Dan setelah itu habis, dia menghukum mereka pada hari ketika orang-orang yang bertakwa dikumpulkan dalam kemuliaan dan derajat tinggi. Jadi, ayat ini mengajarkan kita agar tidak tergesa-gesa. Saya sendiri kurang paham bagaimana maksudnya. Jadi, saya nggak bisa jawab kalau ada tentang ini. Ini susah banget. Jadi tolong sampai koreksi lagi ya, apa yang saya bicarakan ini apakah ngelantur ataukah ini ada faktanya. Saya mohon maaf. Uh, Baiklah, mungkin cuma segitu dari apa yang bisa saya sampaikan dari kitab ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu pasti dari saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya pasti dari Gusti Allah. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk menerjemahkan dan memahami teks ini, tapi saya masih kurang bisa memahami dengan baik. Jadi wajar saja kalau saya masih gagu seperti ini teman-teman ya. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.